Terima kasih kepada Bapak TKM dan yang saya hormati Bapak Ketua MUI yang telah menyampaikan ini untuk menyampaikan sedikit tentang apa itu namanya ruqyah. Seseorang ketika mereka merasakan sakit, terutama sakitnya non medis. Biasanya kalau sakit non medis mana dulu? Dukun, paranormal, kikun. Ada yang tahu nggak kikun maksudnya? Kiai dukun atau uskun, ustaz dukun, atau habib dukun, ya. Dan dukun-dukun lainnya berbaju putih. Kalau saya sebutkan seperti itu ya. Cuman bajunya aja warnanya putih, tapi tata cara yang mereka lakukan adalah tata cara dukun. Dan kita di sini alhamdulillah Allah mempertemukan kita hari ini, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga dengan pertemuan ini para jemaah paham tentang apa itu ruqyah. Apa itu pengobatan ruqyah? Ruqyah syar'iyyah, ya. Karena ruqyah itu terbagi dua. Yang pertama adalah ruqyah syar'iyyah dan yang kedua adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirik yang biasa dilakukan oleh para dukun. Nah, ini banyak di zaman sekarang dan kita banyak yang bingung, ya, dengan pengobatan ini, karena kita lihat banyaknya dukun-dukun berbaju putih. Bukan ustaz, oh bukan kiai, gitu kan. Terus bagaimana agar cara kita membedakan antara ruqyah yang syar'iyyah yang dilakukan oleh siapa aja, ya, siapa aja bisa melakukan ruqyah syar'iyyah dan ruqyah syirkiyah. Ini adalah solusi yang telah diberikan Islam kepada kita, ya, luas, Allah, sungguh sangat besar apa yang Allah berikan kepada kita. Yang segala macam penyakit kita bisa disembuhkan dengan Al-Quran ini, ya. Dengan ruqyah ini bukan hanya untuk penyakit non medis saja, tapi juga untuk penyakit medis, ya. Apapun penyakitnya, insya Allah bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit tentang ruqyah syar'iyyah dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Qaryahat dari Ibnu Atsir, ya. Ruqyah secara etimologi adalah a'udha, yaitu perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dalam kitab Ar-Ruqyah wa Ahkam oleh Saleh Al-Jaziri, karya dari Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, menurut beliau ruqyah secara syar'iyyah, ya, yang dimaksud dengan ruqyah adalah doa. Doa dengan apa, ya? Doa dengan bacaan-bacaan yang mengandung permintaan tolong, ya, dan perlindungan, ya, yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang bacaannya ini dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Insyaallah ruqyah itu sudah, ya. Dalam kitabnya Fathul Majid, Al-Imam As-Suyuti menyebutkan tentang 3 ciri daripada ruqyah syar'iyyah, ya. Yang ciri pertamanya adalah ruqyah syar'iyyah itu harus dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kemudian ciri yang keduanya itu adalah menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dimengerti, ya. Bahasa dimengerti maksudnya bahasa Indonesia bisa, ya. Ya Allah, bakalan ini zolim yang ada dalam tubuh saudaraku atau saudariku, itu dimengerti, ya. Tapi kalau enggak, digunakan itu, ya. Itu dukun. Kita nggak ngerti, apalagi dia bacakan mantra, ya, mantra-mantra. Itu udah
mereka walaupun dibilang sebagai ustadz, kiai atau ngaku ya, ngaku ya ini ya, ngaku ya, bukan mereka bukan ustadz, tapi mereka mengaku jadi ustadz atau kiai ataupun habib ya, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan tata cara pengobatannya ya, tata cara pengobatan dukunnya itu nggak bisa tinggalkan ciri-cirinya ya. Yang pertama, ciri dari ruqyah syirkiyah ini adalah pasti menanyakan nama bin atau bintinya. Ada pernah nggak tempat seperti ini? Banyak yang gini ya, banyak ya, ditanyakan nama apa? Bin atau bintinya. Kenapa ditanyakan nama bin atau bintinya? Ada yang tahu nggak? Ada ya? Ada yang tahu, bisa jelasin? Kalau ada saya kasih buku. Ya, kenapa ditanyakan nama bin? Ya, pertama adalah binnya. Ya. Misalkan di dalam ketika pasien itu datang, namanya misalkan Hendra. Maaf, ada nama Hendra di sini, ada ya? Bila ya. Misalkan ditanya namanya Hendra, binnya misalkan Fuad. Ya. Kemudian dalam satu komplek itu atau satu tempat tersebut, ya, yang namanya Hendra ada 10 ya Pak ya. Yang bin Fuad pasti hanya 1 ya, sehingga syaitan yang dikirim ya kepada orang ini pasti tepat sasaran ya, tepat sasaran ya, atau ditanyakan nama, tanggal lahirnya dan lainnya ya. Itu adalah ciri-ciri daripada dukun, walaupun bajunya ustaz, kiai dan lainnya ya. Terus kedua, ciri-ciri yang menonjol adalah mereka sok tahu masalah goib, sok tahu masalah goib ya. Wah, di sana ada ini Pak, nampak gede Pak, beruang warnanya hitam ya. Atau di dalam tubuhnya, wah ibu, di dalam tubuh ibu nih ada jinnya Bu ya, ini jinnya dari Subang Bu, satu lagi dari Majalengka ya, satu lagi jinnya dari importan Ibu, dari Singapura ya. Itu tak tahu masalah goib, banyak yang seperti itu. Itu adalah ciri-ciri dukun. Karena kenapa ya, manusia tidak ada yang bisa melihat jin, tidak ada satu pun yang bisa melihat jin. Terus bagaimana tentang orang-orang yang mereka bisa melihat jin ya? Ada 2 kategori tentang orang yang bisa melihat jin. Yang pertama, mereka melakukan persekutuan dengan syaitan ya, jadi mereka melihat melalui mata syaitan ya. Yang kedua adalah orang ya, yang terkena gangguan jin ya. Jinnya biasanya muter di sini di mata ya. Jadi bisa melihat syaitan ya, baik sadar ataupun tidak sadar ya. Kalau tidak sadar biasanya mereka yang dari kecil, atau kita bilang dengan anak indigo ya. Nah, di sini ada indigo nggak? Biasanya ada 1-2 ya. Kita kelihatan seperti praktek ukir, insyaallah ya. Nah, anak indigo ini nggak sadar anak gangguan jin, karena jinnya turun temurun biasanya ya, dari bapaknya atau dari kakeknya yang dulu pernah mengamalkan ya suatu keilmuan. Di sana mereka melakukan namanya perjanjian dengan syaitan ya. Dan apabila kita sudah melakukan perjanjian dengan syaitan, syaitan tidak akan melepaskan kita terus temurun ya. Karena mereka akan mengajak kita. Kalau syaitan ngajaknya mana? Dan akan masuk ke dalam neraka, bukan ke surga. Hanya di dunia saja mereka memberikan kita banyak kelebihan-kelebihan, banyak kesaktian dan lainnya. Itu yang mereka lakukan ya. Itu adalah ciri yang kedua ya, kau tahu masalah goib. Kemudian yang ketiga, dari ciri ruqyah syirkiyah, biasanya mereka menggunakan kalimat atau istilah air doa. Yang tentunya bukan air doa, karena kalau kita buat air doa seperti misalkan yang Ustaz bilang tadi ya, itu kita bacakan Al-Fatihah yang kencang, bacaan Al-Fatihah kemudian kita tiupkan ya, sudah jadi air doa atau air ruqyah ya. Kalau misalkan dukun
mereka yang buat ya, mereka biasanya berbisik ya, ya alikul jin, ya alikul jin ya, minta pada jin ya, agar masuk ke dalam ya, air tersebut. Dan ini bahaya dari ya, setan-setan yang masuk melalui makanan atau minuman. Dan nanti insya Allah kita akan share sedikit tentang ciri-ciri gangguan sihir yang masuknya dari makanan dan minuman, insya Allah. Dan kemudian biasanya diberikan wopak-wopak, ya, jimat-jimat, ya, ataupun amalan-amalan, ya, amalan apapun. Ya, saya pernah meruqyah seorang mohon maaf bukannya pengen mengundangkan ya anak pesantren gitu ya, cuman pesantrennya ini mungkin diajarkannya nggak benar oleh ustadznya, tapi itu hanya satu ustadz yang nggak benar waktu itu, dan ustadznya sudah dikeluarkan pada waktu itu, alhamdulillah ya. Jadi ustadznya ini mengharuskan ya anak muridnya untuk melakukan suatu amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya, ketika kita ruqyah, syaitan ada diganti. Ditanya, kamu masuk dari mana? Saya masuk dari amalan. Amalan apa kamu masuk? Amalan Fatu Mekah. Amalan yang dibaca amalannya itu ketika selesai sholat maghrib. Itu luar biasa. Kamu rajanya? Iya. Saya rajanya. Berapa anak buah kamu? 3.000. Itu satu amalan. Akhirnya alhamdulillah kita suruh dia masuk dalam Islam. Ya, karena kenapa? Amalan-amalan walaupun yang kita baca dari Al-Quran, ya, dari As-Sunnah, ya, dari Asmaul Husna, ataupun apapun itu bentuknya, terutama mantra-mantra, itu akan memanggil syaitan masuk ke dalam tubuh kita. Luar biasa. Ya. Jadi amalan itu kalau para ulama ya, salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Katsir ya, berkata bahwasanya amalan itu akan dianggap suatu ibadah ya, apabila ya, memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesyirikan di dalam itu ketika kita ya, beramal. Dan syarat yang kedua adalah ittiba, yaitu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalilnya apa? Yang pertama ikhlas, ya. Ambil dari hadis Bukhari dan Muslim. Inna amal niat, ya. Sebenarnya semua perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Begitu niatnya salah, ya, maka ibadahnya pun salah. Kemudian yang kedua adalah dari hadis yang sama, ya, muttafaqun alaih, ya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa membuat suatu amalan yang tidak ada contohnya pada kamu, ya, maka amalan itu tertolak. Jadi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Terus bagaimana contohnya? Nah, saya punya contoh. Saya punya contoh tentang seseorang ya yang dia melakukan amalan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Cuma niatnya yang salah. Niatnya yang salah. Waktu itu ada seorang ibu-ibu, belum ibu-ibu yang muda ya, wanita, ya, pakaiannya sepotong. Ya, kalau kita bilang seksi ya, potongan potongan kurang ya, pakaiannya kurang ya, kurang bahan, pakaiannya kurang bahan. Ya. Terus kemudian pada suatu malam dia dimimpikan oleh seseorang yang bajunya putih, pakai sorban, kemudian menyuruh dia untuk pakai hijab, kemudian pakailah hijab. Tapi dia belum sholat. Kemudian setelah lama di sana, kemudian dia melakukan, dia tidur lagi, ya, dan mimpi lagi. Nah, didatangi oleh orang tersebut lagi. Terus orang tersebut memberitahukan kepada dia, ya, hai bulan,
sholatlah. Akhirnya dia sholat di sana. Kemudian setelah itu nggak lama mimpinya datang lagi. Akhirnya disuruh puasa, sama orang tersebut dalam mimpinya dia. Kemudian setelah itu dia mempunyai kemampuan bisa menyembuhkan orang, bisa nyembuhin orang tiba-tiba. Nah, kemampuan tiba-tiba ini dari syaitan atau jin. Setelah itu 2 tahun berselang, udah mulai banyak pasien-pasiennya, ya. Tapi akhirnya dia mulai merasakan pusing-pusing. Nah, ciri-ciri gejala atau gangguan jin yang pertama adalah kalau kelihatan adalah pusing tanpa sebab. Kelihatannya banyak. Setelah itu disuruh dia sama besar. Wahai celana, cobalah untuk ruqyah. Kemudian diruqyah dia. Setelah diruqyah, jinnya ngomong melalui lisannya dan tertawa jinnya. Tawa, tawa begitu. Terus apa yang dikatakan sama jin itu? Dia ini bodoh. Kata si jin, dia ini bodoh. Kenapa dia bodoh? Tanya sama Ustaz. Dia ini pakai hijab untuk saya. Dia ini pakai hijab untuk saya. Kemudian dia ini sholat untuk saya. Kata jinnya. Ya, jadi tindakan Tuhan oleh jin. Dan dia ini puasa untuk saya. Yang akhirnya, ya, di sana saya memberikan dia kemampuan untuk bisa menyembuhkan orang. Itu juga dari saya. Kata si syaitannya itu. Ya, ya alhamdulillah akhirnya diruqyah dan keluarlah syaitan tersebut. Bapak Ibu, pakai hijab salah atau benar? Benar. Ya. Sholat salah atau benar? Benar. Mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya. Puasa Senin Kamis benar atau salah? Benar. Ya. Dari kisah ini yang salah apa? Niatnya. Ya. Niatnya. Ketika salah niatnya, ya, syaitan bisa mempermainkan kita dan membodohi kita. Ya. Dengan apa? Niat. Ya. Karena ketika udah salah niatnya, otomatis kita cara nggak sadar berbuat syirik. Allah tahu. Bayangkan ketika seseorang pakai hijab, dia sholat, dia puasa, ya. Kemudian setelah itu semuanya bukan Allah. Ya. Apabila itu terjadi sama kita, dan ketika di yaum yang akhir nanti, ya, kita mohon, ya Allah, saya sudah hijab, saya sudah puasa, saya sudah sholat. Terus Allah bilang, itu bukan buat saya. Gimana perasaannya? Ya, sakit banget. Jadi niat, ya, ingat niatnya harus ikhlas, ya, niatnya harus ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita misalkan sholat, jangan buat kaya. Ya, sholat jangan buat kaya. Ya, karena kenapa? Ya, ketika kita umur 4 bulan dalam rahim ibu kita, ya, udah ditentukan apa? Rezeki kita, hidup kita, mati kita, udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita tinggal menyebut aja. Ya, jadi kita beribadah hanya untuk Allah dan menyenangkan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua, ya, niatnya benar, tapi tata caranya salah, tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ada seorang, dia ini melakukan amalan biasanya, ya, dia jabar, ya, sebanyak 1999 kali, yang dilakukan sama dia setiap hari. Ya, itu benar, ya, tapi apa yang salah? Tata caranya yang pernah dijelaskan Rasulullah. Ya, setelah diamalkan selamanya
Korban akhirnya di ruqyah, ya. Setelah di ruqyah ditanya, ya. Yang syarqin, siapa namamu? Ya. Nama saya Abdul Jabbar. Nama jinnya Abdul Jabbar. Ya. Kenapa kamu masuk dia? Ya. Saya dipanggil sama dia. Gimana cara dia manggil kamu? Ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Ya. Padahal itu salah satu daripada Asmaul Husna. Ya ada yang salah nggak dari situ? Gak ada ya. Tapi tata caranya yang salah. Ya, tata caranya salah. Ya, akhirnya jin itu seperti dipanggil di sana. Ya, dipanggil dia. Kemudian masuklah jin tersebut ke dalam tubuh si orang tersebut. Ya, ya akhirnya mengganggu dia. Ya karena kenapa dibilang dipanggil Pak? Ya, dipanggil, Masya Allah. Ya alhamdulillah ya, akhirnya di ruqyah dan dikeluarkan. Alhamdulillah. Ya dengan pertolongan Allah keluar juga jinnya atau syaitannya. Jadi itu adalah contoh daripada suatu amalan yang niatnya benar, tapi tata caranya salah. Ya. Makanya dalam beramal kita harus pertama apa? Ikhlas, ya. Yang kedua sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, insya Allah kita akan selamat. Ya, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan masuk ke mindset seorang klien dan seorang pasien. Mindset seorang klien dan pasien. Bagaimana sih mindset mereka? Saya akan berikan sedikit. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah melihat hari ini? Ya, tadi saya minum ya, sudah sekali. Haus nih Ustaznya katanya. Saya akan berikan sedikit contoh. Ini setengah kosong atau setengah isi? Setengah isi atau setengah kosong? Di sini aku siapa yang bilang setengah isi? Ayo angkat tangannya. Angkat tangannya yang bilang setengah isi. Ayo, ya, 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 ayo, ya. Angkat tangan bersama malu. Angkat tangan semuanya. Yang bilang setengah isi angkat tangan. Ya, alhamdulillah itu banyak ya. Itu enggak nih? Yang bilang setengah kosong. Oh, ditahan. Yang lainnya absen ya. Gak komentar. Ya, setengah kosong isi ya. Bagi yang berkata setengah isi, ya, maka alhamdulillah. Sama nggak kalau saya bilang setengah isi dan setengah kosong? Sama. Yang beda apa? Pola pikirnya. Ya, ketika kita bilang ini setengah isi, maka kita ketika tertimpa suatu musibah ya, atau ketika kita melihat air ini ya, alhamdulillah masih ada isinya. Ya, alhamdulillah masih ada isinya. Ya. Jadi bagaimana mindset atau pikiran seorang pasien ya, kalau dia melihat setengah isi ya, alhamdulillah ya, sakit ini adalah coba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang apabila dia sabar dalam menerima sakit itu, maka sakitnya itu insya Allah akan sebagai penghapus dosanya, insya Allah. Ya. Tapi apabila dia melihat setengah kosongnya, ya, kosongnya yang dia lihat, udah kosong, ya, kosongnya yang dia lihat ya, maka ketika dia terkena penyakit, gitu kan ya, Masya Allah jahat banget sih ngasih saya penyakit, ya. Seperti itu ya Pak. Jahat banget sih, ya. Kok Allah ngasih saya penyakit sih? Kenapa saya nggak dimatiin aja sekalian? Ya, mindset, ya, positif atau negatif. Ya. Membedakan itu, ya. Kita akan berikan sedikit contoh.
tentang sedikit mindset seseorang. Ya, gimana yang pertama, ada seorang tua, orang tua ini punya anak, yang satu anaknya sulung, yang satu anaknya bungsu, kakak adik loh, seperti itu ya, kakak adik. Orang tuanya ini kaya raya, dan pada waktu itu sudah sakit tuh, dan sebelum meninggal orang tuanya ini ya mempunyai pesan kepada kedua anaknya. Yang pesan pertamanya adalah, hai anak-anakku, janganlah pernah untuk menagih piutang kepada siapapun. Terus nasihat yang kedua dari sang ayah yang tercinta, ya, dia berkata bahwasannya apabila kalian bekerja, janganlah pernah tubuhmu itu terkena terik matahari. Jadi nggak boleh kena matahari ya. Berselang dari sana 5 tahun ya, setelah ayahnya meninggal, ya, sang anak mendapatkan harta daripada orang tuanya ya, yang digunakan untuk berusaha di sana. Kemudian sang ibu mendatangi sang kakaknya. Dia melihat sang kakaknya ini kok turun ya, dibilang ya, usahanya ya, usahanya turun hampir banget. Terus ditanya kepada sang anak ya. Terus anak bilang, sang kakak ini bilang, ibu, kata ayah dulu kan saya tak boleh untuk menagih piutang kepada siapapun. Maka ketika orang berhutang sama saya nggak ditagih, hutangnya nggak ditagih kan? Otomatis kan modalnya lama kurang ya, karena apa, hutangnya nggak ditagih. Ya. Terus kemudian yang kedua, kata ayah dahulu, apabila saya kerja jangan sampai kena terik matahari langsung ya. Maka karena saya kerjanya naik motor, jadi setiap hari saya naik taksi. Gede kan? Gede ya. Akhirnya dunia kurang di sana ya. Terus kemudian sang ibu ini datangi anaknya yang bungsu ya. Anak yang kecil ya, adiknya tadi. Dia tadinya, wah, Masya Allah ya, ini kok usahanya luar biasa maju, kok bisa? Kok kamu maju ya nak? Bu, saya mengikuti pesan ayah. Loh, piye? Pesannya kok sama tapi hasilnya beda ya? Jadi kamu gimana nak? Ya, coba ceritakan kepada ibu, ceritakan ya. Kemudian si anak tersebut berkata bahwasannya, kata ayah, jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu saya tidak pernah memberikan piutang kepada siapapun. Makin banyak nggak? Makin banyak ya. Terus yang kemudian yang kedua, sang anak ini bilang bahwasannya dulu ayah berkata, kalau kerja jangan kena terik matahari secara langsung. Jangan kena terik matahari secara langsung. Ya. Terus kata si anak tersebut, karena ayah berkata seperti itu, maka saya berhenti kerja sebelum matahari terbit, dan saya pulang setelah matahari terbenam. Sama nggak? Pesannya satu nggak? Sama. Yang beda apa? Mindsetnya, pola pikirnya. Ya. Yang satu pola pikirnya negatif, ya. Wah, ini berarti gak boleh nagih hutang. Satu pola pikirnya positif ya. Hasilnya sama nggak? Lain. Begitu juga pola pikir kita ya. Ketika kita sakit ya, apabila pola pikir kita positif ya, insya Allah yang kita dapatkan adalah hal yang baik dan positif, insya Allah. Tapi kalau misalkan pola pikir kita negatif, yang kita dapatkan adalah negatif, terus merasa terpuruk, semakin jatuh, semakin sakit, tambah sakit dan tambah sakit.
Karena kenapa? Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun itu cobaan yang Allah berikan kepada kita, yang takdir itu yang baik maupun buruk harus kita syukuri. Apapun bentuknya itu. Adalah cara mindset seseorang. Mindset seseorang. Saya akan ceritakan tentang mindset seorang tabi'in, seorang tabi'in yang bernama Abu Kilabah. Ada yang pernah dengar kisahnya Abu Kilabah di sini? Saudara yang bersantai. Abu Kilabah, beliau adalah sahabat dari Ibnu Abbas. Dia beliau ini adalah seorang tabi'in yang sebelumnya ingin diberikan suatu jabatan ya di Mesir, ingin dijadikan seorang hakim tadinya di sana. Ya, dia tidak mau, akhirnya dia lari ke perbatasan dan untuk di sana. Ya, beliau adalah seorang yang juhud, ya, seorang yang juhud. Ya, nama asli beliau adalah Abdullah bin Zaid ya, Al-Jami, yang salah seorang dari ahli ibadah, dari berasal dari Al-Basrah. Ya. Kisah ini diceritakan oleh Abdullah bin Muhammad ya dalam kitabnya Ibnu Hibban. Beliau berkata pada waktu itu, ketika saya sedang berjalan-jalan ya untuk melihat batasan di sekitar Mesir pada waktu itu, ya kemudian dia memasuki ya suatu ruangan, yang di dalam ruangan itu ada seorang kakek-kakek yang kakinya buntung dua-duanya, ya. Yang kanannya buntung dua-duanya, ya. Kupingnya kurang mendengar, matanya agak buta, dan dia hanya punya lisan, ya, punya lisan di sana, ya. Dan selalu berpegang kaget. Ya. Abdullah bin Muhammad bingung, ya, apa sih macam dia? Ya, apa sih? Ya, dia sama dia. Ternyata dia yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dia berikanlah kami petunjuk untuk mensyukuri segala berkat dan Engkau pada kami. Ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau, ya, karena Engkau telah memuliakan aku di antara hamba-hamba yang lain. Ya, itu berkata oleh Abu Kilabah. Kemudian Abdullah bin Muhammad bingung, ya, bingung dengan apa? Dengan orang tersebut, ya, bagaimana dia bisa mensyukuri keadaannya? Ya, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya, matanya kurang melihat, dan telinganya agak kurang melihat. Gak kurang mendengar ya? Terima kasih sudah diberikan. Berarti perhatian ya, alhamdulillah. Ya. Setelah itu apa yang dia syukuri? Ya. Ibu misalkan matanya diambil, ya, ibu bersyukur nggak? Susah ya untuk bersyukur ya, Masya Allah. Tapi dia bersyukur dan berkata apa? Ya, dan dia bersyukur karena apa? Dia berkata dia telah dimuliakan di antara hamba-hambanya yang lain. Ya, gak punya tangan, gak punya kaki. Ya, apa yang mesti disyukuri dari itu? Ya, apa yang mesti disyukuri? Kemudian bertanyalah Abdullah bin Muhammad ya kepada dia, kepada Abu Kilabah. Ya, terus Abu Kilabah berkata, ya, apabila ya, seandainya ada halilintar yang Allah kirimkan kepada saya, ya, yang kemudian membuahkan hal tersebut, ya, ataupun Allah menciptakan laut untuk menenggelamkan saya, ataupun ya, Allah menciptakan gunung-gunung ya untuk mengenalkan saya, ya, maka itu tidak lebih aku syukuri daripada lisan ini.
khidmat lisan, khidmat lisan, Masya Allah. Karena kenapa dengan lisan itu dia masih bisa terus bersyukur Allah. Kita lihat mindset seorang Abu Kilabah, seorang tabi'in yang apabila kita diambil satu aja dari kenikmatan kita, yaitu mata, mata kita diambil. Coba Bapak ya, kita cuma pikirkan mata aja Pak, diambil mata ya, mata aja diambil. Kalau kita manusia biasa pasti akan menyalahkan semua. Ya, kenapa sih? Ya, kenapa kok diambil? Tadi saya bisa melihat, jadi sekarang nggak bisa melihat. Ya. Pola pikir atau mindset yang negatif atau positif. Hati-hati dengan pola pikir kita. Maka buatlah pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif. Pada siapa? Allah Subhanahu. Ya, insyaallah mudah untuk membuat positif kembali pola pikir kita. Ya, kemudian kita masuk ke dalam faktor X dalam meruqyah. Banyak sekali ya faktor-faktor X dalam meruqyah. Ya, jin-jinnya susah dikeluarkan ya, karena suatu sebab atau suatu hal. Ya, yang pertama karena orang itu masih berbuat syirik Allah. Ya, itu susah sekali dikeluarkan. Karena kenapa? Setannya itu masih berlindung di balik kesyirikan dia. Ya, masih punya tameng. Ya, masih punya tameng di sana dengan kesyirikan tersebut. Salahnya apa? Punya jimat. Di sini ada punya jimat ya? Ayo Bapak Ibu yang punya jimat ya. Kata Rasulullah itu tamimah itu syirik. Ya, jimat itu syirik. Ya, bahkan ada seorang sahabat ya, dalam hadis riwayat Ahmad, beliau itu memakai gelang, ya, memakai gelang. Ya, setelah dipakai gelang tersebut, ya, Rasulullah melihat apa itu? Ini gelang untuk apa? Untuk kesehatan. Ya, untuk kesehatan. Jadi kalau saya pakai gelang ini saya enggak sehat, ya, tapi terus. Ya. Terus apa? Oleh yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW, lepaskan itu, lepaskan itu, ya, lepaskan itu. Ya. Apabila engkau mati dalam keadaan seperti itu, ya, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Masya Allah. Tidak beruntung selama-lamanya maksudnya masuk ke dalam apa? Neraka. Itu adalah jimat. Jimat. Ya, kalau Bapak Ibu kalau ada yang punya jimat di sini, disiapkan jimatnya dikeluarin ya. Yang bentuknya isim, ya. Ya, tulisan-tulisan ya, yang bisa bentuk penjagaan dan lain-lainnya, itu diserahkan. Ya, karena kenapa? Ya, itu cuma bergerak. Cuma yang nggak ada manfaatnya, yang nggak ada kekuatannya sama sekali. Ya, kita waktu di Majalengka meruqyah seseorang ya. Di situ bapaknya itu ini adalah efek jimat ya, Bapak Ibu yang hati-hati ya. Ini efek jimat. Ya, ada bapak-bapak pada waktu itu ya dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah tiduran aja, ya makan muntah lagi, makan muntah lagi, setelah makan dia muntah lagi, kakinya pun nggak bisa berjalan, ya ke dokter pun bingung kok ini nggak ada perubahan, dan selama sebulan nggak ada perubahan. Setelah itu kita diruqyah, alhamdulillah kita datang ke sana dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kita meminta semua jimatnya dia. Bapak punya jimat nggak? Nggak punya, katanya. Gak punya, saya gak punya jimat, gitu kan. Setelah diruqyah, saya bawa anaknya,
gitu kan yang depan gitu. Maaf Pak, Bapak masih bisa kenal enggak? Ada sudah gitu. Apa? Kris. Karena aku awalnya ya nggak punya katanya, ya punya kris. Oh gitu. Krisnya gimana? Krisnya turun-turun. Gitu kan. Ilmunya itu turun-turun untuk laki-laki. Ya. Laki-laki dari keluarga ini dia sudah berapa keturunan punya keturunan laki-laki. Semuanya cewek. Jadi alhamdulillah ilmunya nggak dikurun ya. Alhamdulillah di sana. Nah kemudian setelah itu saya melakukan juga. Ini kayaknya dari kata adanya ini masih ada sifatnya. Kalau menyampaikan kalau itu kerja bisa tidak. Ya. Terus saya bisa nanya. Berapa Pak masih ada? Beberapa nggak ada, kan ya. Terus kita cerita aku juga, ya, aku ya, udah keluarkan. Terusnya segini panjang ya. Masya Allah. Terus banyak ya, ada misil, ya, ada minyak wangi dan lainnya. Ya, yang diberikan oleh duku-duku dari maaf kalau Cirebon ya, Cirebon namanya. Mohon maaf. Ya. Bukan menjadi satu wilayah, tapi di sana. Ya, dibilang seperti itu. Dan akhirnya kita patahkan, kita hancurkan. Yang kata orang itu kerisnya itu kalau sama orang itu ini bisa tahu. Ya, punya kekuatan medis, ya kan? Punya kekuatan supranatural. Tapi apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala itu berdaya dengan apa? Ya, kita hinakan dia. Karena apa? Sebelumnya dia disembah. Sebelumnya dia dimuliakan. La ilaha illallah. Ya. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi barang-barang seperti itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ya. Alhamdulillah kita banyak menemukan yang seperti itu. Ya. Bahkan ada yang punya keris kecil segini, ya. Itu pernah diceritakan katanya ada orang yang bisa melihat pas melihat di mental, pas melihat banyak isinya dan lainnya, ya. Kemudian setelah orang tuanya alhamdulillah kita rukyah di sana, ya. Itu keringnya saya ambil, saya taruh, saya injek-injek, ya. Mana? Saya bilang gitu. Mana kekuatan dari keris ini? Ya, diinjek-injek ya. Saya bilang, saya injek aja dia nggak bisa marah. Ya. Saya injek aja dia nggak bisa marah. Ya. Nangis saja enggak, gitu ya. Terus apa kekuatannya? Nggak ada sama sekali. Ya, benar-benar seperti itu nggak ada kekuatan sama sekali. Ya, itu semuanya cuma itu daya syaitan. Kemudian jimat-jimat yang dipergunakan untuk penglaris. Nah, biasanya banyak nih kalau berkaitan dengan begininya, ya. Penglaris ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ketahuilah bahwasanya penglaris yang kita pakai, ya, ada jimat-jimat yang kita pakai untuk kekayaan dan lainnya, ya. Siokianya itu adalah hasil. Jadi payah kita yang dimudai oleh kesyirikan. Yang dimana ya, dalam kita mencari penghidupan itu kita menzalimi orang. Saya punya teman di daerah Kediri, dia itu mempunyai tempat makan, sebelahnya lagi punya tempat makan juga. Kalau ini alhamdulillah biasanya karena Allah, ya, dan waktu itu yang belum kenal suci dan lainnya. Kemudian setelah itu orang ini yang sebelahnya memakai jimat, memakai penglaris seperti itu. Ya, ramai nggak? Ramai bu? Ramai nggak? Ramai. Oh bisa. Jadi ternyata ketika dia pakai penglaris, si orang yang sebelahnya ini yang nggak pakai apa-apa itu, setiap diberikan makan selalu ada uletnya. Jadi dia mendapatkan pelanggan dengan menzalimi sebelahnya, menzalimi sebelahnya, menzalimi
duit yang kita dapatkan adalah duit hasil zalimin orang. Ya, halal nggak? Nggak. Haram. Ya, haram. Kita makan haram buat anak kita apalagi? Ya, yang orang-orang seperti ini biasanya anaknya hancur berantakan. Ya, biasanya hancur. Allah tidak ridho. Dan apabila Allah memberikan dia rezeki pada waktu itu, ya, maka rezeki yang didapatkan adalah rezeki yang seperti itu, tetap segitu ya. Misalkan dia rezekinya cuma 40.000 hari itu, ya 40.000, ya dia bisa lebih kan dari kezaliman yang dia dapetin, bisa lebih, ya. Tapi kezaliman itu akan dibayar oleh dia dengan apa? Dengan sakit yang dia derita, ya. Yang sering anaknya sakit, ya, atau keluarganya sakit, karena hasil duit zalim yang dipergunakan. Masya Allah, itu kata Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, ketika beliau berjalan-jalan di suatu pasar, ya, kemudian ketika dia berjalan dia bertemu sama seorang pedagang di sana, ya, terus pedagang itu lagi berbuat curang, ya, terus kemudian Hasan Al-Basri berkata kepada dia, ya bulan, ya, Allah sudah mengatakan rezeki yang kau berikan adalah segini, ya. Maka yang engkau akan dapatkan adalah segitu, ya. Apabila engkau mengambil yang lain, itu adalah kezaliman bagi maksudnya dengan curang, ya, mengurangi timbangan, ya. Dan semua itu akan ada efeknya, ya, Bapak Ibu, ya. Hati-hati dengan hal tersebut. Ya, terus yang kemudian yang kedua adalah faktor X dalam ruqyah, ya, ketika syaitannya sudah keluar, biasanya karena dalam hatinya masih punya dendam, masih punya penyakit hati, dia punya dendam sama orang, ya, dia masih gak suka sama orang, belum memaafkan orang, ya, belum memaafkan orang yang menyakiti dia, itu bisa. Ya, bahkan ketika pelatihan kemarin kita itu ada jinnya masuk dari rasa dendam dia, rasa dendam yang berlebihan, itu jinnya bisa masuk ke dalam tubuhnya dia. Ya, ketika di ruqyah rame-rame di ruqyah mandiri udah teriak-teriak gitu, ya, terus ngomong saya dendam sama dia, saya dendam sama dia, setannya ngomong gitu, ya, itu adalah faktor dalam ruqyah. Ya, saya pernah lihat ibu juga, dia seorang ibu, itu alhamdulillah datang purna dan Allah memberikan pertolongan pada waktu itu, ya, yang ketika di ruqyah, ya, syaitannya itu nyambung di dada, susah keluar di dada, ya, susah keluar di dada. Ya, setelah di ruqyah lagi, gimana Bu? Udah hilang belum? Belum. Diruqyah lagi, udah hilang belum Bu? Belum. Ya, terus saya berhentikan dulu ruqyahnya. Terus saya bilang, Bu, ibu ini masih punya dendam gak sama orang? Ya, tapi udah saya maafin. Maafin dalam hati kamu? Enggak. Enggak. Maafin doang di mulut, ya. Maafin di mulut aja. Bisa di dalam hatinya juga maafkan. Kemudian setelah itu saya minta pada dia, Bu, tolong, ya, sekarang ibu minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ibu maafkanlah dia, ya, saya dalam hati ibu, ya, setelah diruqyah langsung plong hilang, gitu aja. Itu adalah faktor X dalam meruqyah yang harus kita ketahui, ya. Kemudian yang ketiga, masih punya dosa yang belum dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terutama dosa kepada orang tua. Terutama dosa kepada orang tua. Saya pernah mencerita seseorang dari laki-laki dengan salam Allah, ketika demikian, ya, itu semuanya bisa ditemukan, susah dunia keluarnya. Lama dalam dia enggak keluar, ya. Jadi saya tanya kepada si bapak, mohon maaf, masih ada dosa nggak di tenggorokannya? Dia bilang, coba bantu tanya
nyakitin orang gitu. Iya. Nyakitin orang gitu. Terus akhirnya sekarang Bapak minta maaf kepada Allah ya, atas kata-kata yang pernah Bapak katakan pada orang tersebut. Dia bilang Allah ya, hilang setengahnya. Yang bisa bahasa sama dia. Kemudian masih ada setengah. Kemudian saya tanya, apa lagi Pak? Tolong coba diingat. Ya, kemudian saya pikir lagi, saya baca Al-Fatihah. Ya, saya baca Al-Fatihah terusan. Ya, kemudian saya terus saya mengingat Pak, ini lagi apa lagi? Apa Pak? Dosa sama orang tua. Kenapa Pak sama orang tuanya? Saya pernah menghardik orang tua saya. Udah minta maaf belum Pak? Belum. Terus akhirnya kemudian saya bilang kepada Bapak tersebut, Pak, sudah Bapak maafkan Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Kenapa Pak? Dosa mengambil seorang dosa besar, sangat besar. Karena Bapak maafkan Allah dan niatkan ketika pulang dari rupiah ini, ya, Bapak minta maaf kepada orang tuanya. Yang meninggal. Setelah itu bosan plong, ya, baru dibacain Al-Fatihah lagi langsung muntah-muntah, ya, nggak nyambung lagi. Ya, itu adalah faktor X dalam rupiah. Ya, yaitu adalah dosa. Ya, dosa-dosa kita ya, yang kita lakukan kepada orang lain, terutama orang tua kita. Kemudian faktor S kembali dalam ruqyah ya, masih melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini saya punya kisah unik di sini. Jadi ada orang bisa dibilang orang ini cerdas, pintar. Ya, sebelumnya pernah membawa orang tuanya untuk diruqyah. Sebelum diruqyah, saya sudah memberitahukan bahwasanya tentang masalah amalan tadi ya, amalan yang diterima, yaitu pertama tadi apa? Ikhlas. Yang kedua adalah ya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Terus dia dengarkan itu, kemudian suatu saat bisnisnya jatuh. Kemudian temannya ditawarkan untuk mengamalkan sesuatu, ya. Udah amalin aja nih, amalin baca surat An-Nas sebanyak 1000 kali. Sebanyak 1000 kali dibaca. An-Nasnya bagus nggak? Bagus bener nggak? Bener. Ya salah apa tadi? Ada caranya ya. Rasulullah kamu jadi baca An-Nas 1000 kali ya. Coba itu. Akhirnya diamalkan sama dia. Ya selama beberapa waktu, saya nggak ketemu sampai beberapa bulan. Terus tiba-tiba pakai lagi, ya. Apa Pak, karena kayaknya ada gangguan jin. Loh, kenapa? Rasanya sebelum itu gak ada masalah. Ya udah nggak apa-apa, tapi saya datang kita saya ceritain. Di cerita-cerita ngobrol-ngobrol, tadinya nggak cerita masalah amalan, nggak cerita masalah amalan. Setelah itu dia baru kelihatan, ya. Setelah kita pegang itu pijit bersih, ya, itu amalan. Kemudian ya, luar biasa takut. Setelah saya tanya, Bapak ngamalin apa? Karena banyak sekali Pak jinnya, Islamnya, ya. Jadi tak hilang-hilang masih dari rugi. Saya bilang saya mengamalkan baca surat An-Nas sebanyak 1000 kali. Alhamdulillah. 1000 kali dia amalkan ya Pak ya. Setannya baru datang di situ, banyak luar biasa ya. Itulah kata saya kita ajarkan ya amalan. Terus kemudian selanjutnya adalah orang tersebut ya tidak menetapkan hati untuk hijrah daripada syirik ke tauhid, ya, dari apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah ke sunnah. Ya, ketika dia tidak punya hal tersebut, maka ketika diruqyah masuk lagi jinnya, diruqyah masuk lagi jinnya, diruqyah masuk lagi jinnya. Banyak yang seperti itu ya.
banyak ya. Kok saya masuk lagi ya jinnya ya Ustaz ya? Ibu di mana badannya? Bisa kayak gitu ya. Enggak, ya. Ibu masih berbuat syirik enggak? Ya, ibu udah tinggalin belum amalan yang dahulunya? Ya. Akan saya seperti itu. Ya. Itu adalah faktor-faktor dalam meruqyah. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita akan masuk ke dalam gangguan jin. Gangguan jin. Kita yang ibu. Semua jin itu adalah pendusta. Tidak ada satu jin yang jujur. Semuanya pendusta. Bahkan temannya jin, yaitu syaitan dari golongan manusia, yaitu dukun ya. Itu tidak ada yang jujur. Kalau kata Rasulullah itu, mereka itu satu kebenaran di diberikan dengan 100 kebohongan, 100 kebohongan yang diberikan oleh mereka. Kita punya kisah ini, di mana kalau saya bilang cukup kasihan kepada keluarga orang tersebut, ya, karena dia telah dibohongi oleh jin. Yang oleh syaitan dari golongan manusia adalah jin. Ya, pada waktu itu bila kita datang waktu itu dari daerah SD, si ibu ini menyuruh menantunya untuk menceraikan anaknya karena si anak tersebut, ya, karena si anak tersebut, si menantunya tersebut dibilang telah menyakiti dia, ya, telah mengincar dia, sehingga dia sakit terus menerus di sana. Allah, jahat ya, jahat ya. Tapi bukan, yang itu sebenarnya syaitan. Yang akhirnya setelah ibu ini datang, ya, setelah dia datang ini dia datang ke dukun-dukun, ya. Dukun pertama dia datang, ya kan. Kemudian dukun ini bilang, ya, oh ibu ini yang buat ibu kayak gini ini menantunya ibu. Ya. Kemudian dia datang ke dukun kedua, dia bilang, ibu ini yang datang yang melakukan itu sudah menantunya si ibu. Ya, tambah percaya nggak? Percaya. Datang lagi ke dukun ketiga, ya. Datang lagi ke dukun ketiga. Terus dibilang, ibu ini yang melakukan ini adalah menantunya ibu. Dibilang seperti itu. Insyaallah. Ya, alhamdulillah setelah itu kita ruqyah, ya, setelah ruqyah dan jinnya ngomong melalui lisannya dia. Ya, dan alhamdulillah kita tanya di sana. Ya, siapa nama kamu? Tahu siapa yang nyuruh kamu, ya, siapa raja kamu, kita tanyakan biasa seperti itu ya. Karena kalau kita ruqyah murid-muridnya atau cuma prajurit-prajuritnya doang lama, ya, kita langsung tanya siapa rajanya, ya, raja jinnya, ya, kita tanya. Dia bilang raja saya namanya Damir, kata si jin tersebut, ya. Terus saya bilang panggil Damir di sini, ya, minta maaf, kalian mohon maaf yang tidak berhak dalam tubuh lemah ini tubuh. Mereka bilang punya kesaktian, ya, mereka itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian akhirnya keluarganya bingung, ya. Pada saat melihat setelah selesai ya, saya ngobrol dengan anggota keluarganya, duh kenapa tadi kau bingung? Dan dibilang Damir itu dukun yang ibu datangi sebelum dukun yang lain, yaitu dukun yang dimintai pegangan oleh si ibu, ya. Allah, yang ternyata yang menyakiti ibu ini selama ini adalah pegangan yang dikasih oleh si dukun, ya. Tapi apa? Ketika mendatangi dukun, dukunnya bilang menantunya, ya, berusaha untuk mengadu domba kita. Dia adu domba terus sama dia. Makanya jangan percaya sama dukun, ya. Karena kita sama syaitan itu musuh. Ya, Allah itu mereka itu musuh nyata buat kita. Itu yang nyata. Ya. Ketika musuh, ya, ketika temannya ketemu teman satunya lagi musuh, yang dibela siapa bu? Atau bapak? Pasti temannya. Dia nggak akan bela musuhnya ya. Itu tidak akan dibela musuhnya ini, ya. Musuhnya ini tidak akan dibela, dia pasti bela temannya dan akan berusaha mencerai-beraikan
musuhnya. Setan manusia dengan setan jin temenan nggak? Temenan. Sunnah ya. Kalau sama kita yang itu adalah Allah, musuh besar. Ya. Ini adalah tipu daya jin atau syaitan yang biasa dilakukan oleh mereka. Ya. Kemudian jangan takut dengan jin atau syaitan. Di sini ada yang takut sama jin nggak? Takut ya? Banyak yang takut dengan jin dan syaitan ya. Janganlah kita takut dengan jin atau syaitan, ya. Karena dalam surat Al-Jin ayat 6, ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi yaquluna bi rijalin minal jinni fazaduhum." Ada beberapa laki-laki dari golongan manusia yang meminta perlindungan, ya, hubungan, keamanan dan lainnya, ya, kepada beberapa laki-laki dari golongan jin. Maka mereka, yaitu jin tersebut, ya, tidak dapat memberikan apa-apa kecuali menambah dosa dan kebinasaan. Ya. Dan Al-Imam Ibnu Katsir, ya, berkata, ya, tentang hal ini, ya, beliau menafsirkan ayat ini, ya, ayat ini berkata tentang jin yang sangat takut sama manusia, bukan sebaliknya ya. Ada seorang Arab Badui, ya, dia mendatangi suatu lembah yang dimana lembah itu sangat menakutkan, ya. Yang kemudian di sana pun ada syaitan, ya, yang dimana syaitan itu ketika melihat manusia, syaitan itu langsung lari, ya, dia lari. Kenapa? Saking takutnya sama manusia. Ada manusia yang tadi takut nggak? Takut. Bagus tembak. Ya, jadi benar takut ya. Kitanya takut, dianya lebih takut sama kita. Kalau ketemu sama kita, kalau kitanya takut, dia kan berani sama kita. Ya. Yang kemudian si Arab Badui ini karena takutnya, saking takutnya, ya, karena orang-orang Badui ini kalau orang-orang Arab jahili bisa melewati suatu lembaga yang menyeramkan, mereka biasanya berlindung sama penghuni lembah. Permisi, buat yang penghuni lembah, tolong saya ya kalau masuk ke dalam lembah ini. Ya, akhirnya ketika itu setan mendengarkan hal tersebut, ya, setan yang lari tadi dengar, ya, oh, takutnya dia lebih dari saya. Ya, akhirnya apa? Ya, akhirnya dia diganggu sama setan itu selama dalam perjalanan. Ya, selama dalam perjalanan. Masya Allah, diganggu terus sama dia. Nah, akhirnya di sana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, apabila, ya, dia ketika takut itu, ya, dia mengucapkan, ada yang tahu nggak sunahnya ketika takut? Ada yang tahu sunah-sunah ketika takut? Kita baca apa? Ya, tapi teman-teman ada yang tahu apa yang disunahkan dalam hadis Muslim? Ya. Ada yang bisa jawab? Saya kasih satu buku. Ada? Ya, silakan. Iya, silakan diambil dulu. Yang dibaca adalah a'udzu bikalimatillah bitamati min syarri ma khalaq. Yang dibaca adalah itu ya, kalimat tamah, ya, kalimat tamah, kalimat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepada Engkau dengan kalimat yang sempurna, ya, dari gangguan makhluknya, ya. Yang Rasulullah SAW berkata bahwasanya apabila dia melewati tempat yang seram, ya, dan kemudian dia membaca itu, ya, maka Allah akan melindungi dia sampai dia keluar dari tempat tersebut, ya. Perlindungan yang kokoh yang tidak bisa disebut oleh apapun makhluknya, ya. Ketika kita takut baca a'udzu bikalimatillah tammah, ya, min
itu luar biasa efeknya. Ya. Bahkan ketika kita meruqyah pun, ya, ketika kita meruqyah itu kalau sebelum kita meruqyah ada baiknya selalu mengucapkan kalimat tama, ya. Menceritakan kalau Ustaz Husain juga adalah seorang ahli ruqyah. Ini belum sampai mana-mana udah dijelaskan. Ya, saya cepetin sedikit materi nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ya. Ya, sekarang kita masuk ke ciri-ciri gangguan jin. Ya. Yang pertama, ciri-ciri gangguan jin pertama sering pusing, ya, sering merasa pusing, ya. Pusingnya ini nggak jelas, ya. Pokoknya ada pikiran dia pusing, ya. Bukan yang ada duit terus pusing, yang lain ya. Pusing lain namanya, pusingnya lapar. Ya. Terus yang kemudian yang kedua, dia ini biasa suka atau mampu melihat jin secara berulang-ulang, ya. Itu adalah ciri-ciri gangguan jin secara terjaga, ya. Ketika kita tidak tidur, ya. Kemudian yang ketiga adalah sering merasa gelisah. Sering merasa gelisah. Ciri-ciri yang keempat, sering merasa was-was. Ada di sini. Kemudian yang kelima, sering merasakan panas, ya, pada bagian tubuh tertentu di sana. Terus kemudian selanjutnya itu sering merasakan sakit pada bagian tubuh tertentu, ya, biasanya pada jam-jam atau waktu tertentu, setelah subuh atau setelah asar, ya, atau tidur aja, ya. Besok ada tidur bisa kok sakitnya hilang, ya, besok tidurnya gitu lagi, sakit ada lagi. Nah, itu adalah tanda-tanda gangguan jin atau penyakit non medis. Iya, kemudian kita lanjut lagi, suka marah-marah atau emosi, ya. Emosi, ya, bukan jualan es ya, ya. Emosi, nah, ini biasanya, ya. Terus lemas dan malas untuk beribadah. Nah, kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah sering lupa rakaat ketika sholat. Ada nggak di sini? Kalau pada ngantuk ya. Sering lupa rakaat pada sholat. Ya, itu adalah ciri-ciri gangguan jin yang terlihat. Ya, ketika sholat, ya kan? Udah apa ya? 2 atau 3? 4 kali ya. Ketika terus seperti itu sering, ya, sering sekali, ya. Seringnya itu di luar batas normal. Kalau normal kan biasanya seminggu itu 1-2 kali wajar, ya. Yang ada normal itu misalnya seminggu 4 kali dia, ya, atau setiap sholat dia lupa, gitu kan, ya. Nah, itu adalah ciri-ciri gangguan jin. Kemudian ketika wudhu, ya, ingin sholat dia lupa udah wudhu atau belum. Nah, itu ciri-ciri gangguan jin, ya. Terus tidak khusyuk ketika sholat, ini banyak gangguannya. Kemudian sering mencium bau-bauan atau wangi-wangian yang pada tempat dia. Ini enak nih biasanya, ya. Jadi rumahnya nggak usah dikasih wangi lagi, Mas. Ini jadi ciri-ciri gangguan jin. Kemudian melakukan tindakan aneh, ya, yang tanpa disadari, ya. Dan yang melakukan ini tanya, "Kak, tadi habis ini ya?" Ini enggak dah. Kalau dia melakukan itu, jadi di luar kesadaran dia, ya. Jadi gangguan jin. Terus selanjutnya adalah mempunyai kemampuan supernatural yang tiba-tiba. Nah, itu juga tipu daya syaitan, gitu ya, masuk ke dalam ciri-ciri gangguan jin. Kemudian ciri-ciri gangguan jin selanjutnya pada waktu tidur. Ciri-ciri gangguan jin pada waktu tidur. Yang pertama, mimpi seperti dikejar-kejar.
baik binatang ataupun manusia. Sering mimpi dikejar-kejar, apapun itu, ya. Pas mimpi kamu biasanya capek, ya. Seperti habis lari, ya. Seperti itu, ya. Kemudian mimpi digigit, ya, digigit anjing, ya, digigit harimau ataupun digigit ular. Kalau ular biasanya sihir, ya. Apapun itu, mimpi digigit. Dan kalau mimpi digigit ini berarti tandanya setannya udah masuk, ya. Buat yang udah mimpi digigit, setannya udah masuk, ya. Keluarkan dengan apa? Dengan ruqyah. Ya, kalau dengan ruqyah, ya itu udah nanti kita akan praktek di sini setelah pada syukur, ya. Jangan ulang, ya. Ingin praktek semua kan, ya? Ingin tahu ruqyah semua? Ingin, ya Allah. Kemudian selanjutnya susah tidur. Ya. Ini yang apa senyum-senyum. Ada ya, ya, bisa tidur, ya. Jadi jangan ciri-ciri gangguan jin, ya, terus cemas pada waktu tidur, sering terbangun, ya, kaget, ya. Terus yang selanjutnya sering rep-rep, tahu nggak rep-rep? Ya, oh, saya salah nyebutnya, ya. Titihan, ya, bilangnya, ya, titihan. Bukan ditindih sama bagi, ya, Bu. Ya. Tapi ketindihan ini ada dua faktor, ya, tindihan faktor medis ataupun faktor non-medis. Kalau faktor medis karena kecapean, ya, wajar, ya, karena sirkulasi tubuhnya darahnya nggak lancar, ya, jadinya dia ketika tidur seperti nggak bisa gerak. Itu faktor medis, ya. Ada pula faktor non-medis, ya, ketika ditindih kita lihat ya ada orang, ada segala macam, ya, kita nggak dalam keadaan capek, ya, kita nggak dalam keadaan dalam pikiran dan lainnya, tidur itu gangguan jin, ya. Kita bisa dengan itu, yang kemudian merintih pada waktu tidur, merintih pada waktu tidur. Kemudian selanjutnya gigi gemetar pada waktu tidur. Ada yang gitu? Ada, ya. Biasanya yang mengalami nggak sadar, ya. Teman sebelahnya biasanya dengar krak, ya, atau suara ngorok, ya. Sering, ya, suara ngorok, ya. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke dalam sihir. Sihir ini dalam Indonesia, di Indonesia ini disebut dengan santet, pelet, ya, kiriman, peluh, apapun itu namanya, ya, itu adalah semuanya sihir, ya. Dan jangan khawatir pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan kena sihir, ya. Menurut Al-Imam Ibnu Qudamah, ya, Al-Maqdisi, beliau berkata bahwasanya sihir itu ikatan-ikatan, ya, jampi-jampi, ya, perkataan yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan, ya, untuk melakukan sesuatu, ya, yang dapat mempengaruhi badan, ya, badan orang tua, ya, kayak hamil, ya, hamil cuma hamilnya kenapa? Hamil kaku, ya, hamil kaku, ya. Kemudian hati atau akal seseorang. Jadi sihir itu punya hakikat, bisa mempengaruhi orang, fisiknya bisa dipengaruhi, ya, perasaannya bisa dipengaruhi, dan akalnya pun bisa dipengaruhi, ya, bisa dipengaruhi, ya. Itu adalah tentang sihir, ya. Kita lihat banyak kalau tentang sihir perceraian, di mana seseorang suami ini berantem terus, ya. Ciri-cirinya apa kalau perceraian itu? Semua suami istri selalu berantem, tapi kalau salah satunya nggak ada, perasaannya adem, itu kena sihir. Padahal awalnya nggak ada masalah, karena sihir perceraian, dan karena jadi sihir perceraian. Dan kemudian di sini ada tata cara pelaksanaan sihir yang biasa dilakukan oleh penyihir atau tukang sihir atau dukun, ya. Yang pertama biasanya mereka menimbun, ya, dukun-dukunnya. Dukun itu ikatan-ikatan, ya, ikatan-ikatan, ya,
yang biasa ditimbun dalam tanah, ya. Atau ditaruh di tempat yang panas, ya. Biasanya kalau taruh tempat yang panas, kalau misalnya masak panas. Atau dia ditimbun di tempat yang dingin, sehingga orangnya selalu merasa dinginan. Jahat nggak? Jahat. Ya, makanya dalam Islam itu hukuman tukang sihir itu dibunuh, karena jahat sekali. Ya. Kemudian sihirnya ditaruh di depan pintu, biasanya ditaburin, ya. Ditaburin banyak tuh, ya. Ditaburin sama tanah kuburan, ya. Salah. Kemudian sedikit kita akan membahas tentang tanda-tanda umum gejala sihir. Ini gejala-gejala sihir. Apa silakan dicatat. Ini sihir yang masuk melalui makanan atau minuman. Sihir yang masuk melalui makanan atau minuman. Dan ini banyak, ya. Sihir yang masuk melalui makanan dan minuman ini contohnya adalah air yang dibaca-baca oleh dukun, ya, yang kita bilang air doa itu, ya, atau makanan dan lainnya, ya. Bagaimana kita melihat ciri-cirinya, ya, terus bagaimana tata cara pengobatannya, ya. Saya silakan tulis. Yang pertama, biasanya kalau sihirnya masuk melalui makanan atau minuman, ketika, ya, sakit yang pertama dirasa adalah sakit seperti nyeri di lambung, ya, yang kemudian bersamaan dengan muntah-muntah yang hebat atau diare. Biasanya masuk melalui makanan atau minuman, ya. Terus kedua, rasa mual yang kadang tertahan di tenggorokan kita saat mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalkan dibaca apa sih? Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya nanti ini dia ada penahan. Itu berarti tandanya syaitannya masuk melalui makanan atau minuman. Ya. Kemudian perut selalu terasa banyak angin. Ya. Biasanya kalau udah kayak gini, orang tersebut ketika sholat selalu ingin kentut, selalu nahan kentut setiap sholat, bukan kadang-kadang, ya. Setiap sholat banyak itu terus tahan terus. Ya. Ini sihirnya masuk melalui makanan dan minuman. Ya, kemudian merasa ada yang berjalan di perut ketika baca ayat-ayat Allah. Ya. Terus selanjutnya merasa ada bola di kerongkongan. Ya, setiap membaca ayat-ayat Allah. Yang selanjutnya adalah merasa ada hawa panas di ujung-ujung jari, ya, saat menangkap ayat Al-Quran. Ujung-ujung jari kita ini, ya, rasa ada panas-panasnya, ya. Atau ada yang kayak apa ini, ya, menggelitik. Terus muncul bau gak sedap pada mulut orang tersebut. Kemudian hilangnya nafsu makan. Kemudian untuk ahwat biasanya sangat sakit ketika merasakan haid. Sakitnya luar biasa, ya. Itu sihirnya atau sihir masuk melalui makanan dan minuman, ya. Dan biasanya korban yang merasakan atau sihir yang masuk melalui makanan atau minuman, ya, itu biasanya tempat sihirnya kalau dipegang, contohnya di lambung, karena tempat sihirnya di sana. Dan sihir yang masuk melalui makanan dan minuman ini, ya, kadang ada yang alhamdulillah yang langsung hilang sendiri, ada yang enggak. Ya, jadi biasanya efeknya macam-macam, yang sakit medis misalnya. Kemudian selanjutnya pembengkakan pada kaki atau tangan, ya, biasanya ditandakan dengan adanya lubang yang kebiru-biruan. Nah, ini tanda-tandanya sihirnya ada di sana. Sihirnya di sana, bisa diambil dengan hitam, hijauan, Allah. Ya. Terus rasa berat di badan, terutama daerah tepuk, dan kedua enggak. Ya, biasa kalau dia betul lagi tambah parah, ya, betul lagi tambah parah lagi. Karena sahabat ditambahin lagi syaitan.
Pengobatan dukun itu ya. Jadi dia mendapatkan setan yang lebih berat, yang lebih besar ya, untuk menekan penyakitnya dia. Sementara kemudian akan kumat lagi dan lebih parah, insyaallah. Ya. Kemudian selanjutnya pengobatannya. Silakan dicatat pengobatan untuk sihir yang masuk melalui makanan atau minuman. Untuk pengobatannya untuk laki-laki ya, ini preventif juga ya. Sholat jemaah di masjid ya, laki-laki ya. Pada perempuan sholat di awal waktu ya. Banyak membaca surat Al-Baqarah atau mendengarkan surat Al-Baqarah ya. Kemudian baca ayat-ayat perlindungan ya, atau yang disebut dengan 3 kul ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Nas yang sebanyak lindungan. Ketika dalam pengobatan yang pernah mendengarkan musik ya, mengalahkan kita ya, jadi banyaknya mendengarkan murotal ya, mendengarkan ayat-ayat Allah ya. Lalu tahap pengobatannya menggunakan air dan madu. Nah ini yang pengobatannya ya. Beli madu 1 liter 1 kilo ya, dan air 1 liter ya. Kemudian di ruqyah airnya tersebut, di ruqyah dengan Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul ya, ditambah dengan surat Al-A'raf 117 sampai 122, Yunus 8182 dan Toha 69 ya, itu ayat bertafsir ya, dibacakan semuanya masing-masing 7 kali ya, 7 kali. Setiap baca tiup ya, misalkan alhamdulillahirabbil alamin yang maladhdallin tiup ya, tiup terus ulangi lagi sampai 7 kali ya, yang lainnya sama sebanyak 7 kali ya. Terapi dilakukan selama sebulan ya, tiupnya. Jadi misalkan ini madu, ini airnya ya, airnya ya, misalkan ini madu, jadi ini 2 ya, habis baca terus tiup, dua-duanya di tiup ya. Setelah itu tata cara minumnya sehari 2 kali atau 3 kali ya. Kalau parah minumnya 3 kali ya. Dan efeknya adalah biasanya kalau nggak mentah-mentah sering diare ya. Terus pengobatan nanti juga lanjut sampai ya, karena si madu itu dapat menyerap sihir ya, bisa menyerap sihir. Coba setelah itu barusan diberikan air atau susu ya, diberikan susu di sana. Alhamdulillah. Nah susunya ini juga di ruqyah ya, susunya juga di ruqyah sama airnya yang tadi yang digunakan ya. Cuman untuk susunya ini susu sapi murni ya. Kalau biasanya kita temukan di apa, bir brandnya susu sapi murni ya. Baca kok diminumkan untuk menghilangkan sisa-sisa sihir yang masuk melalui makanan atau minuman ya, insyaallah. Dan ini alhamdulillah banyak juga pasien yang alhamdulillah sudah hilang dari sihir yang masuk melalui makanan dengan terapi yang seperti ini. Mudah ya, kalau ya bisa melakukan semua ya terapi-terapinya ya, alhamdulillah. Sebelum saya akan bahas tentang namanya ain. Ada yang tahu tentang ain ini? Penyakit ain? Ada pandangan mata kalau kata saya. Ain itu pandangan mata. Kalau kata tenang, Ibnu Qayyim atau dia dalam kitab yang itu Nabawi, ya, ain ya, atau penyakit mata, pandangan, ya, pandangan yang kagum atau hasad, yang dimana apabila dia melakukan ini terhadap orang tersebut, maka orang tersebut bisa sakit ataupun mati. Rasulullah ain hak, ain itu benar, ya. Dan air itu bisa menyebabkan unta masuk ke dalam panci atau manusia ke dalam kubur. Maksudnya apa? Bisa membunuh manusia.
Ain. Siapa pelaku ain? Siapa aja? Ya, saya bisa jadi pelaku ain dan bapak ibu bisa jadi pelaku ain. Ain itu bukan sihir. Ain itu bukan sihir. Ain itu bukan mata, ya, mata kita. Ketika kita kagum terhadap seseorang, apa kita ucapkan masya Allah atau barakallah, ya, maka dia akan menjadi ain. Ya, kalau kata Syekh Abdul Asad, ya, beliau adalah murid dari Syekh Jibril, ya, yang beliau khususkan di Ruqyah, ya, beliau berkata bahwasanya ain itu adalah pandangan mata, ya. Ini kita perbuatan tersebut yang diiringi dengan syaitan. Jadi ketika kita sama seseorang, misalnya masya Allah A dan apa sih ucapkan masya Allah, ya, itu syaitan mendengar dan mengiringi. Sehingga masalah kursi bisa yang menyebabkan sakit atau apapun. Nah, tanda-tanda ain, tanda-tanda ain ini saya biasa pada anak-anak, ya, ibu-ibu, ya. Nah, pada anak-anak nanti juga bisa kita tahu masalah ain tersebut. Tanda-tanda ain pada bayi, tanda-tanda ain pada bayi atau pada anak. Ya, yang pertama, tangisan yang tidak wajar, ya, yang tidak berhenti-henti, terutama pada waktu malam. Terus yang kemudian yang kedua, kejang-kejang tanpa sebab yang jelas. Yang ketiga, bayi yang terkena air biasanya matanya celong. Tahu celongnya beda? Ada dalamnya. Kelihatan. Biasanya kelihatan kalau air. Ya. Terus sakit yang tidak jelas. Ya. Saya akan jelaskan tentang ceritanya, cuma waktunya nggak cukup apa ya namanya dan ciri-cirinya. Kemudian tubuhnya susah gemuk, kurus kering. Kemudian pada anak yang sudah mulai besar, biasanya terjadi perubahan sifat yang cepat. Misalkan anaknya tadinya nakal, tiba-tiba jadi pendiam, atau yang tadinya diam menjadi sangat nakal. Nah, itu kena ain. Ya, perlindungannya dengan apa? Anaknya dibaca terus, "A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syai'in wa hamma wa min kulli ainin lamma." Ya, dibacakan itu, ya. Atau bacakan "A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq." Ya, atau di ruqyah. Ya, pengobatan kena ain ini bisa menggunakan ruqyah. Terus kedua menggunakan air yang diruqyah kemudian buat mandi anaknya. Ya, yang ketiga, apabila ainnya ini parah, ya, dia harus meminta kepada orang yang mengenai ain tersebut. Jadi, mana sih pelaku ain? Ya, orang ini sering puji dia, sering puji anaknya itu, ya. Minta air wudhunya, ya. Itu Rasulullah. Pada sahabatnya, ketika sahabatnya terkena ain, ya, disuruh sahabatnya satu lagi, dan pelakuannya itu berwudhu, ya. Yang bekas wudhunya itu ditampung, ya, ditampung di ember, ya, kemudian dimandikan dari belakang. Kalau buat bayi itu biasa, ya. Dan apabila penyakitnya di dalam, maka air itu diminum, ya, diminum. Tentunya dimasak dulu, ya, kalau tidak dorong, ya. Pas kedua diminum. Ya, alhamdulillah. Dan kita cukupkan sampai di sini. Sebelumnya di sini ada yang dari jauh enggak? Ada yang dari jauh? Bapak, ya? Dari jauh, ya, silakan dari jauh boleh ambil ini satu, ya. Dari mana, Pak? Dari mana? Dari Bandung. Dari? Oh, dari Bandung. Ya. Kalau Bapak dari Purwakarta, masya Allah. Ya, dari Cirebon, masya Allah. Dari Sumedang, dari Pabuaran, ya. Dari Purwakarta, masya Allah. Oh, ada. Dari Cirebon, dari Tasik, ya. Habis, Pak. Oke, jawab. Ya, ini sudah, Pak. Masih banyak, kita.
Allah ya, yang khawatir. Nanti dari Garut ya. Kita menghormati ya, dan kita bapak dari mana Pak? Dari Garut. Masya Allah. Garut sekali Pak. Ini nama infonya Pak. Dari Tasikmalaya. Bapak dari? Pak. Kayak nanti ada Pak, kayak ada Pak. Salah, kayak ada Pak. Ya, bismillah. Oh, saya terima kasih. Apa Mbak? Buat DKM Pak, nanti dibagikan Pak. DKM, nanti dibagikan DKM dan masjid kita. Sedikit lagi ya, sudah 30, 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada pertanyaan dari bapak-bapak? Ya, silakan. Iya, nanti aja Pak. Namun ketika dibagian tidak ada reaksinya. Sabar baca. Ya, terkadang sihir atau sihir maaf dalam sihir itu kuat. Jadi penyembuhan dengan sihir itu bisa menggunakan beberapa macam. Pertama, yang pasti ruqyah. Kedua, mencari hulu sihirnya. Yang hulu sihirnya hancurkan. Dan yang ketiga, menggunakan bekam. Menggunakan jadi pipa sihirnya ini kita ambil. Lalu bagaimana solusi untuk sihir tahun ya? Dan sudah dilakukan berkali-kali ruqyah. Ada nggak cara ganggu? Jadi ruqyah Pak. Ya, dengan ruqyah. Ya, ruqyahnya mesti sabar. Terkadang gini Pak. Ada seseorang yang ketika diruqyah sekali, 2 kali, 3 kali nggak ada reaksi. Sempat reaksi itu. Ada yang udah 20 kali di ruqyah nggak ada reaksi, ya. Ke-21 kali ruqyahnya dia bereaksi, ya gitu Mbak, ya. Dia akan bereaksi karena kenapa? Dia masih punya perlindungan, masih punya shield. Ya. Terus yang kedua disadarkan kepada si pasiennya. Ya. Pasiennya pertama harus menyerahkan jimat-jimatnya. Kalau nggak akan sembuh selamanya, akan sembuh sampai mati pun dia akan masuk dalam neraka. Karena matinya bawa jimat, ya pasti, dalam pasti. Rasulullah bilang pasti masuk dalam neraka, ya makanya buat yang punya jimat, karena kenapa? Itu gak akan sembuh ketika dia masuk punya jimat, ya sadarkan akan tauhid kepada Allah, ya tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orangnya dulu memperbaiki diri, ya mendekatkan diri kepada Allah, ya. Karena orang yang berbuat diri tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa orang yang berbuat diri itu ketika dia mati tidak akan masuk ke dalam surga. Dan diri itu adalah satu-satunya dosa yang tidak dan sudah kami saya pertama ya. Inna Allah yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Jadi sabar, diruqyah terus ya, diruqyah terus. Ya, nanti insya Allah kita akan beritahu tata cara teknik-teknik yang lainnya Pak ya, teknik-teknik untuk meruqyahnya. Ya, jadi hanya satu solusi ketika kita punya penyakit sihir yaitu dengan ruqyah. Ya, berarti bisa mengalahkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa diterima Pak? Salah ya, terutama perbaikan diri Pak pada orang ini. Ya. Yang untuk perbaikan diri agar dia yang pertama menjauhi syirik, ya bertauhid kepada Allah,
syaitan. Ya, ketika dia sudah semakin dekat kepada Allah, maka syaitannya akan semakin tertekan di dalam tubuhnya. Ya. Jadi Allah berfirman dalam surat An-Nahl 99 dan 100. Ya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan itu tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus dalam An-Nahl ayat 100 Allah berfirman, "Innama sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu wa ladzina hum bihi musyrikun." Syaitan itu hanya apa? Hanya mempunyai kekuasaan terhadap orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai pemimpinnya. Orang yang menjadikan syaitan sebagai pemimpin adalah orang-orang yang berbuat maksiat, orang yang sholat, ya, orang yang selalu berbuat dosa, berbuat maksiat dan lainnya. Ya, itu adalah orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai pemimpinnya. Ya. Dan orang-orang yang musyrik, jelas ya. Orang-orang seperti inilah yang orang yang akan kena membuat syaitan. Karena kenapa? Kata Allah itu hanya ya Allah berfirman ya dalam Al-Quran. Syaitan itu hanya mempunyai kekuasaan terhadap orang yang menjadikan syaitan sebagai pemimpinnya. Orang musyrik. Jadi kalau kita nggak masuk dalam kategori itu, alhamdulillah kita tidak akan bisa berbuat apa-apa sama kita, Pak. Ya, alhamdulillah Allah masih jaga saya. Ya. Karena kenapa? Rukyah itu selalu terang, selalu diserang oleh syaitan. Makanya kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan diri hanya kepada Allah. Ya, bukan mengatakan diri kepada jimat itu harus milik kita dan lainnya. Ya, alhamdulillah ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini ada kita istirahat dulu ya Bapak Ibu, dan akan dilanjutkan dengan praktek rukyah. Insyaallah ya, istirahat Bapak Ibu. Kalau ada yang mau makan, ada yang lainnya, ya alhamdulillah saya serahkan ke